Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahlan wa sahlan bi usrah ukhtina al-fadilah Zakira al-Rabbaniya Afandi fi hadzal barnamaj al-mubarak wa huwa tasmi' akhir 30 juz'an minha. Wa marhaban bi jami'il hadirin min al-asatidz wal ustadzat wat talibat rahimakumullahu ta'ala. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga saudari kita Zakira al-Rabbaniya Afandi pada acara tasmi' akhir malam ini. Hayya naftah barnamajana hadza biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzul Qur'an min afdalil a'mal. Faqad aflaha man wuffiqa li hadzal 'amal al-'azim. Ayyuhal hadirun, nakhtu barnamajana ar-ra'isi fi hadhihi al-laylah at-tasmi'ul akhir 30 juz'an min ukhtina al-fadilah Zakira wa satushrifu 'alayha al-ustadzah al-fadilah al-ustadzah Prima fa 'alayhima faltatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Qulillahu yuhyikum thumma
يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Masya Allah. Mubarak ya ukhti dzakira. Zadakillahu taufiqan wa a'anaki ala muraja'atil Qur'an wal amal bihi wad da'wati ilaihi ma dumti hayah.
برنامجنا التالي كلمة الشكر والتشجيع من أختنا ذاكرة، فعليها فتتفضل مشكورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di acara kita pada malam hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk yang pertama sekali, Ana mengucapkan beribu-ribu kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada Ana, sehingga Ana bisa menyelesaikan hafalan Ana pada hari ini. Selanjutnya kepada Abi dan Umi tercinta, Ana juga banyak berterima kasih karena Abi Umi sudah selalu sabar dalam mendidik Ana, sudah selalu ikhlas dalam menuntun Ana ke jalan yang benar. Dan Ana juga berterima kasih atas semua nasihat yang udah Umi Abi berikan. Dan semoga Allah menjadikan Ana istiqomah dengan hafalan Ana, dan semoga Allah mengizinkan Ana untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada Abi dan Umi di akhirat kelak. Dan kepada nenek, bunda, mama, kakak, dan adik-adik, Ana juga sangat berterima kasih kepada semuanya karena sudah selalu menyemangati Ana dan selalu hadir di hidup Ana dalam suka maupun duka. Seterusnya kepada asatiz dan ustazat, Ana juga sangat berterima kasih kepada asatiz dan ustazat karena sudah selalu sabar dalam mendengarkan setoran Ana
Dan ana juga berterima kasih atas semua nasihat dan motivasi yang sudah Ustadz dan Ustazah berikan kepada ana. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Ustazah dengan pahala di sisinya. Selanjutnya kepada teman-teman ana juga sangat berterima kasih kepada Antuna, karena Antuna sudah selalu mendukung ana, selalu ada di setiap hari ana di madrasah ini. Dan Antuna harus terus berjuang, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah jika kita mau berusaha dan berdoa semampu kita. Dan ana yakin Antuna pasti bisa. Dan untuk kakak-kakak dan adik-adik semuanya, ana sangat berterima kasih karena sudah selalu menyemangati ana, mendukung ana, sehingga sampai di titik ini. Dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa menjadi hafizah dan berakhlak mulia seperti yang kita harapkan, orang tua kita harapkan, dan asatiz dan ustazat harapkan. Sedikit kata motivasi dari ana. Al-Quran itu adalah hal yang luar biasa. Dan cara menguasainya juga harus dengan usaha yang luar biasa. Maka teruslah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Perihal hasil, Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran li ukhtina Zakira ala tashji' lana. At-ta'lim Al-Kulaimat wa Tawsiyah min walid ukhtina al-fadil ila al-ustadz falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه العلا. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Mudir Ma'had Tahfidz Hubbul Quran Akhi Al-Fadil Ustaz Aulia Ardi beserta Hayat Tadris
fi hadzal ma'had al-mubarak. Yang saya muliakan mama, nenek dari Syakira dan Zakira, Umi, yang saya muliakan dan yang saya hormati kakak saya, ibu dari Syakira dan Zakira. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya ini bahwasanya berbahagialah kakak dan Uni karena dapat memperdengarkan hafalan Quran dan selalu diingatkan oleh banyak orang. Dahulu waktu kecil, abi, umi dan nenek serta bunda yang mengingatkan. Sekarang banyak ustadz dan ustazah serta teman-teman yang selalu mengingatkan. Sementara abi dahulu hanya punya kakak. Kakak abi ini yang mendengarkan hafalan abi dulu nak. Kakak abi ini juga yang dulu mendoakan abi, yang selalu mengingatkan abi. Bahkan surah Ar-Rahman abi hafal dengan bimbingan ibu antum ini. Kakak saya, Kakanda Hayatun Nisma, beliaulah yang dahulu membimbing saya menghafal surah Ar-Rahman. Dan itu yang saya hadirkan di sini agar anak-anak saya tahu bahwasanya yang dia warisi dulu punya guru yang sangat mencintai. Sampai sekarang bukan hanya saya yang dicintai oleh kakak saya, Syakira dan Zakira adalah kebanggaan dari ibunya. Mohon doakan juga ibu, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan panjang umur, diberkati, dan mudah-mudahan tetap istiqamah. Sengaja saya hadirkan di sini sebagai qudwah bagi anak-anak semua, bahwa semua yang memperhatikan tentang Al-Quran kita adalah guru kita, sekalipun beliau tidak seperti kita. Alhamdulillah, sekarang habis saya, ibu bisa melihat anak-anak beliau juga menghatamkan hafalan Quran. Terima kasih ibu, semoga Allah membalasi jasa baik ibu. Lalu yang perlu saya ingatkan, dahulu saya pernah bercerita, kehadiran Syakira dan Zakira ini tak lepas dari firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, dari kata-kata fadhkuruni saya ambil sebuah kata menjadi nama, menjadi Zakira. Adzkurkum, lalu setelah itu washkuruli, dari dua kata yang kedua ini saya ambil sebuah nama, yaitu Syakira. Dari ayat inilah beliau Ananda, Syakira dan Zakira menjadi inspirasi bagi kita untuk wala takfurun, jangan sekali-kali kalian engkar kepadaku. Nah, semoga Syakira dan Zakira bisa menjadi qudwah, contoh yang baik bagi adik-adiknya. Adik-adiknya masih banyak di bawah. Semoga Syakira dan Zakira benar-benar bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya menghafal Al-Quran. Karena bagaimanapun nikmat terbesar adalah Al-Quran. Kekayaan tidak menjamin kita untuk dimuliakan. Jabatan tidak menjamin kita untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
para penghafal Al-Quran, penjaga kalamullah, Allah akan menjadikannya orang-orang pilihan kelak di hari akhirat. Seorang sahabat pernah mendengarkan Rasul mengatakan, Inna lillahi ahlan, nanti di hari akhirat Allah itu punya keluarga. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, dialah atau merekalah yang akan menjadi keluarga-keluarga Allah kelak dan orang-orang yang spesial bagi Allah kelak di hari akhirat. Maka tidaklah pernah merugi orang-orang yang selalu hidup bersama Al-Quran. Ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang punya keinginan yang kuat, azam yang teguh, Allah akan memudahkan baginya untuk mendalami kitab sucinya. Dalam surah Al-Qamar, Al-Qamar artinya bulan. Kalau Anda ingin menjadi bulan yang bisa menerangi dalam kegelapan, maka bacalah ayat Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ini selalu berulang-ulang dalam surah Al-Qamar. Artinya jika Anda ingin menjadi penerang di kegelapan, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dan Allah berjanji akan memudahkan Al-Quran itu bagi Anda. Fahal mim muddakir. Allah bertanya, siapa? Adakah orang yang mau untuk selalu ingat dengan Al-Quran ini? Adakah? Jawabannya harus ada. Dan kitalah di santri dan santriwati Ma'had Tahfidz Hubbul Quran, inilah jawaban dari pertanyaan Allah, fahal mim muddakir. Adakah yang akan selalu ingat dengan Al-Quran? InsyaAllah santri, talib dan talibat Ma'had Tahfidz Hubbul Quran menjawab pertanyaan Allah ini. Saat ini zakira, hari-hari yang akan datang akan lahir para mudzakirun, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah Ustadz Aulia Ardi dan para ustadz serta ustadzah di sini akan selalu istiqamah, akan selalu ikhlas membimbing ananda sekalian. Jangan pernah putus asa, raihlah rahmat dan karunia serta kasih sayang Allah dengan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi, kata Allah. Ingatkanlah selalu dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan celaka. Ingatkan bahwasanya Al-Quran akan menyelamatkan kita dari ancaman-ancaman di dunia dan di akhirat. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi. Ingatkan selalu dengan Al-Quran orang-orang yang benar-benar khawatir akan kegalauan di dunia dan kegalauan di akhirat. InsyaAllah kita semua akan istiqamah. InsyaAllah Ma'had Tahfidz Hubbul Quran akan selalu istiqamah. Dan kepada Umi, selamat, sudah punya permata yang akan memasangkan mahkota untuk Umi kelak di hari akhirat. Kemarin Syakira, sekarang Zakira. Kalau berlebih rasanya mahkota Umi, bagi-bagikan ke kami, Mi. Itu banyak kepala-kepala yang menunggu mahkota pembagian dari Syakira dan Zakira. InsyaAllah Umi, semua kita akan dikumpulkan kelak di akhirat dengan Al-Quran. Semua kita akan kembali dirahmati Allah kelak di akhirat
dengan syafaat Rasul dan dengan kemuliaan Al-Quran. Terima kasih juga nenek yang selalu menyemangati cucunya, walaupun cucunya banyak tingkah, banyak perangai, tapi alhamdulillah dalam banyak perangai dan banyak tingkahnya itu lisan mereka masih dibasahi dengan kitab-kitab ayat-ayat suci. Sekalipun nenek jengkel kadang-kadang, tetapi insya-Allah saat ini lisan mereka telah membasahi kerinduan nenek dengan lantunan-lantunan Al-Quran yang mereka bacakan. Selamat juga kepada ibu, kakak saya. Ternyata satu benih yang ditanam, Allah tumbuhkan sab'a sanabil, banyak keturunan-keturunan hafiz Al-Quran yang besar dari satu orang yang menanamkannya. InsyaAllah ke depan akan banyak lagi keturunan-keturunan dari garis ibu dan garis dari nenek yang akan menjadi pewaris-pewaris Al-Quran kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada bunda, mama, om, terima kasih. Inilah anak dan kemenakan dari bunda, mama yang insya Allah siap untuk diingatkan untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan siap untuk menyinari rumah kita dengan hiasan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat saya ucapkan kepada keluarga besar, nenek, umi, bunda dan mama, serta selamat juga kepada ibu yang telah memiliki buah dari hasil usaha ibu yang lalu. Terima kasih banyak Ustaz, para ustazah. Mohon maaf jika anak kami Syakira Zakira agak sedikit menjengkelkan, tetapi saat ini alhamdulillah mereka sudah bisa memberikan secercah kebahagiaan yang sangat dirindukan, baik oleh saya pribadi, oleh umminya dan oleh keluarga besarnya. Syukran jazakumullah khairan jaza. Tidak ada yang bisa membalasi kebaikan antum sekalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. 'Ala Allahi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir. Demikian saja, mohon maaf. Terima kasih banyak. Nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu. Ya laha min kalimatil ghaliyah. Jazakallahu khairan ya Aba Dzakira. بعد أن استفدنا من كلام أبي أختنا الآن نستفيد من كلام أستاذنا الكريم الأستاذ أبي مجاهد فعليه فليتفضل مشكورا. Wahaikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa ibadahu ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kadzalika as-salatu was-salamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati hubban
wa ikhlasa. Kita kembali menghidupkan ma'ani kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya selalu menggugah jiwa kita bahwa kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah itu tidak satu pun di antara kita yang mampu untuk menentukannya, meminta sesuai dengan kehendak kita. Kita hanya diberikan sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Dan satu hal yang pasti, kehidupan di atas dunia hanya dua saja dan tidak ada tiganya. Akankah nikmat itu mampu menjadi sarana untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin pahala yang dengan itu Allah merahmati dan meridai kita, bukan saja di akhirat tapi juga di dunia? Atau yang kedua, yang tidak ada tiganya, justru karunia demi karunia Allah itu disadari atau tidak, dia hanyalah sebagai sarana untuk menumpuk dosa yang mendatangkan kesulitan di dunia, apalagi di akhirat sana. Renungan-renungan kesyukuran itu dia bukan sekedar ucapan lisan, tetapi dia merupakan gugahan jiwa. Karena rutinitas manusia tidak sedikit untuk membuat dia lupa untuk merenung tentang perjalanan yang singkat. Kemudian salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terang benderang laksana matahari di tengah siang. Meskipun ada di antara manusia yang tidak mau membuka telinga dan matanya, sehingga petunjuk yang terang itu terasa kelam atau mungkin terasa mendung, tapi petunjuknya sangat jelas dan terang. Kalaupun ada kekeliruan, pasti bagi manusia yang tidak mau membuka mata dan telinganya. Islam yang paling sempurna, yang paling baik adalah Islam yang diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Allah sudah menegaskan kepada kita sebagai orang beriman agar berislam seperti berislam yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu berusaha sekuat tenaga. Dan dalam bab ini kita mengingatkan mungkin seluruh, jangan pernah merasa bangga dengan ketaatan yang pernah kita atau yang berhasil kita lakukan, tapi selalulah bersyukur dan merasa bahwa kita jauh dari kesempurnaan. Karena perasaan bangga dengan ketaatan merupakan salah satu hal yang keliru. Biasanya orang bangga dengan sebuah ketaatan, justru itulah yang mengantarkannya ke dalam sebuah kesalahan. Yang sama-sama kita muliakan ayah dan atau abi dan umi Ananda Syakira dan Zakira, nenek, ada ibu, saya tidak hafal semua sebutannya, keluarga besar. Berbahagialah. Dan tak bosan-bosannya saya mengatakan, nikmat menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarga Allah. Kalau boleh pakai bahasa orang organisasi, menjadi orang ring satu Allah, orang-orang khusus Allah, adalah nikmat yang tidak Allah berikan. Jangankan kepada seluruh manusia, jangankan kepada seluruh orang beriman, orang yang taat pun tak semuanya Allah berikan nikmat. Ada orang yang sudah soleh, melakukan berbagai amalan soleh, tak semuanya Allah berikan kemudahan menjadi ahlullah khassatuh. Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang agung. Mari kita sama-sama berdoa
Semoga Quran yang dikhatamkan oleh dua ananda kita ini, kita patut cemburu nih Ustazah. Tapi cemburunya ghibah, bukan hasad. Betapa mulianya anak-anak kita menjadi ahlullah wa khassatuh. Dan kita berdoa semoga kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah terputus sampai di dalam surga yang kelak. Kemudian tentu juga kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan ke Madrasah Hubul Quran, yang nama besarnya betul Ma'had Tahfiz Hubul Quran. Madrasah ini kita sebut dengan untuk tingkatan SMP SMA. Nanti untuk tingkatan TK dan SD kita sebut dengan Kutab. Sekedar mungkin berbagi, saya lupa apakah ketika Syakira sudah disampaikan juga. Kita memulai sekolah ini hanya dengan dimodali oleh semangat. Kalau mengingat betapa pertama kali mendirikan sekolah ini, tidak kebayang kita memiliki yang sekarang. Tapi Allah Maha Kaya. Allah membukakan segalanya. Termasuk Allah mengantarkan dengan izin Allah tentunya, mengantarkan murid-murid ke sini yang mereka adalah menambah cahaya di Madrasah Hubul Quran dan Hubul Quran secara umum. Kita menyewa tempat. Pertama kali bukan menyewa, kita numpang, dipinjamkan oleh orang tempat jauh. Ke sekolah itu paling cepat, kalau mengebut itu paling cepat 20 menit. Kalau ibu kan gak bisa ngebut ya, kecuali yang mungkin yang bisa ngebut, bisa setengah jam. Murid ala kadarnya, saya ingat betul 14 orang usia SD. Tahun 2015 kita mulai di bulan Januari. Kalau mengingat masa itu rasanya bermimpi kita akan bertemu dengan orang yang seperti sekarang. Tapi singkat cerita, ini bukan untuk menyanjung dan memuji, cukup Allah yang Maha mengetahui. Saya sebagai seorang manusia sangat bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan ustazah-ustazah yang tangguh. Tapi sungguh pun demikian, izinkan saya menyampaikan pada kesempatan ini, biasanya tidak sedikit pelajaran orang mampu diterpa dengan kesulitan, tapi ujian kesenangan itu kadang-kadang dia jatuh. Walaupun tadi sudah teruntai doa, kami minta kepada keluarga Syakira dan kepada anak-anak ustadz semuanya, yang kami harapkan adalah doa-doa yang tulus, agar apa yang telah kami mulai ini tidak kami tukar dengan keuntungan duniawi. Dan kalau boleh doakan kebersamaan kita ini tidak hanya di bangunan ini, tidak hanya di ruangan ini, tidak hanya di lembaga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada kami pahala-pahala yang bisa mempertemukan kita di dalam surganya kelak. Majelis guru, tanpa basa-basi selaku pimpinan, kami hanya mendoakan jazakumullah khairal jaza. Apa yang diberikan oleh madrasah jauh daripada apa yang telah antuna berikan. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dari madrasah, selalulah kita mengingat bahwa balasan dari Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Dan kepada anak-anak ustadz secara umum, jangan pernah berhenti untuk mengejar kemuliaan ini. Menjadi calon penghafal Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Walaupun barangkali dia tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi jangan pernah berhenti. Cukuplah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan pengalaman para orang Islam zaman lampau menjadi penerang kita. Bagi ananda yang khususnya sudah hafal 30 juz, dalam hal ini arusah kita adalah
Cari sendiri artinya nanti. Arusah kita pada malam hari ini adalah Ananda Dzakirah. Setidaknya ada 3 langkah lagi bagi yang sudah menyelesaikan 30 juz. Ini mungkin sebagai tahaddus bin ni'mah, Ustaz. Dengan izin Allah, Ananda Dzakirah itu adalah santri yang ke-45 menyelesaikan hafalan 30 juz sejak dari kurun waktu 2015 sampai sekarang. Dan kami bersyukur, ini tahaddus bin ni'mah. Walaupun tidak semua mereka yang melanjutkan dengan kita, tapi setidaknya kita berharap kalau lihat pakai bahasa Ustaz, kok dapat dia ujung-ujung akhirat jadi dapat. Dan alhamdulillah ini sebuah nikmat yang besar. Walaupun secara fisik hari demi hari Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya mungkin sedikit bercerita nih, walaupun sudah malam nih, sedikit saja. Di sekitar bulan Juni tahun lalu, sebelumnya kita ngontrak, mungkin Ustaz sangat tahu kita ngontrak rumah. Lalu yang punya rumah menyampaikan, setelah perbincangan kami akhirnya terpaksa menyepakati untuk menjual rumah. Saya sebagai pimpinan langsung bingung kemana anak-anak ini mau dibawa. Dan dia cuma mengasih tenggang waktu sebulan. Tapi itulah kemudahan dari Allah melalui tangan hamba-hambanya yang mungkin semoga Allah berikan mereka kebaikan. Di tengah kesulitan yang terbayang dengan tempat ini, gak ada pilihan lain. Menyewa tempat yang sebesar itu mencarinya susah, biayanya juga mahal. Di tengah-tengah kesulitan itu, melalui kehendak Allah, ada saja orang-orang atau orang, bukan orang-orang. Kalau pakai hitungan matematik udah rugi dia sebenarnya. Tapi subhanallah, Allah gerakkan hatinya. Singkat cerita, kami ingin menambah wakaf. Ini tanah ini dia mau wakafkan semuanya. Sudah cukup banyak. Lalu dia katakan, kami ada punya lahan yang sekarang nih, dulu itu dia baru nanam durian, menanam pokat, baru setinggi-tinggi, kecil-kecil. Singkat cerita dia katakan, kami ingin mewakafkan itu lagi Ustaz, semoga bisa dimanfaatkan. Bagi kami itu adalah sebuah renungan kesyukuran di saat sulit. Kenapa Allah gerakkan hatinya? Kalau secara manusiawi malu kita Ustaz, kalau dagingnya banyak ditambah lo jadi sungkan wak rasul. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa kita baik. Walaupun mungkin anak-anak kita beberapa bulan harus bersempit-sempit di sini, harus menjadi ruangan, tapi subhanallah, ya bersyukur. Bahkan sebenarnya Ustaz pengen juga ini anak-anak yang mustawa 6 ini coba mengungkap merangkai kata-kata, karena mereka lah yang menjalani perjalanan yang sangat panjang dari pindah-pindah susah sampai mereka menikmati hanya beberapa bulan asrama baru. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 supaya kita tutup dengan ini. Yang sudah hafal 30 juz nih. 1, jagalah hafalanmu. Karena Rasul mencela orang yang pernah hafal Quran tapi dia sengaja menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang diperkarakan oleh Rasulullah. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Jangan. Ya Allah, seperkarakanlah kaum-kaumku yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Jaga nikmat ini adalah nikmat mulia. Yang kedua, ada langkah berikutnya, pelajari, pahami dengan baik. Jangan seperti dalam surah Al-Jumu'ah itu halaman sebelah kanan, ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel. Apa bunyi ayatnya tadi? Perumpamaan Allah itu keras, kayak keledai. Tahu kan ayatnya? Orang yang punya Al-Quran tapi dia tidak memahami isinya, tidak mengamalkannya, mathaluhum kamathalil
himar. Bukan mathaluhum ya. Mathalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha ya, kamathalil himari yahmiluna asfar. Terus yang ketiga, amalkan, dan salah satu bentuk pengamalan yang diberikan sanjungan oleh Nabi dan dorongan adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jaga hafal, pahami isinya, ajarkan kepada orang lain. Dan kalau boleh Ustaz selipkan satu, jangan pernah bercita-cita hanya untuk diri ataupun keluarga semata, tapi bercita-citalah untuk umat. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam dan kaum muslimin yang pasti berdampak untuk kemajuan sebuah kaum atau sebuah bangsa. Mari kita bayangkan di masa mendatang, bupati kita adalah 30 juz, gubernur kita adalah 30 juz, kepala dinas ini dan dinas itu 30 juz, kepala rumah sakit ada 30 juz, kepala tentara, komandan tentara adalah 30 juz. Bagaimana kira-kira masyarakat yang seperti itu? Saya yakin itulah bentuk yang Allah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan ini adalah sejarah kita, bukan dia merupakan impian yang tak pernah ada bukti. Baca sejarah umat Islam beberapa abad yang lalu, itulah fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Sekarang kita bercita-cita, mungkin bahasanya kita bermimpi, tapi semoga mimpi itu Allah wujudkan di masa mendatang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kathiran ya Ustaz ala tashji' wa tawjih lana. A'zamallahu ajraka. البرنامج التالي تكريم الأخت الحافظة ذاكرة. Penyematan selempang hafizah kepada saudari kita Zakira oleh Ustazah Ummu Mujahid. وعليهما فتتفضل مشكورا. أيها الحاضرون والحاضرات، الآن وصلنا إلى ختام البرنامج.
ومبارك على أختي ذاكرة هنيئا لك لما حصلت عليه اليوم ونسأل الله أن يجعلك وإيانا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekarang alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara kita. Selamat kepada Zakira dan sekali lagi selamat kepada saudari kita Zakira. Selamat atas pencapaiannya pada hari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada Zakira dan kita semua. Dan kita berdoa semoga Allah menjadikan Zakira dan kita semua di antara orang-orang yang dikatakan padanya pada hari kiamat nanti, baca dan naiklah, dan bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Hayya nakhtim barnamajana hadha biqira'ati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sesi foto bersama keluarga Zakira.